Ya, kita ke informasi selanjutnya. Tanah Abang, kawasan di Jakarta Pusat yang menyimpan beragam kisah. Rumah dari pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara ini sekaligus tempat kuliner legendaris Betawi. Iya, seperti ini ya, salah satu tujuan wisata favorit ya untuk berbelanja bagi wisatawan. Nah, tapi ternyata Yuda dan pemirsa, tahukah Anda bahwa ini Tanah Abang ternyata juga memiliki kisah yang kelam karena menjadi tempat konflik perebutan lahan oleh preman setempat. Nah, berikut kita simak liputannya dalam segmen Sudut Kota. Masyarakat Jakarta pasti familiar dengan kawasan Tanah Abang di Jakarta Pusat. Tanah Abang dikenal sebagai pasar terbesar dan tertua di Jakarta. Disinilah pusat grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara. Lokasi belanja yang menjadi tempat perputaran ekonomi ini mengundang banyak warga dari penjuru Indonesia untuk datang mencari nafkah dan mewujudkan mimpi. Seperti misi, seorang pedagang bakso yang meninggalkan keluarganya di Solo 8 tahun lalu untuk mencari nafkah di Tanah Abang. Yo sukane yo alhamdulillah yo sithik-sithik yo duwe lah. Yo apa iso benakne omah, iso mulai ngendaki anakku, yo ngendaki wong tuwek. Kalau dukane yo kuwi ada dari anakku ambi pakku. Ada ya orang ngerti anakku ya ngopo-ngopo ya orang mudeng ngono kan mangan ya mesakne mangan opo orang ngerti ya jenenge anakku sekolah ning kono. Begitu juga dengan Dedi, pedagang asal Solok, Sumatera Barat yang sudah menetap di Tanah Abang selama 20 tahun. Ia memiliki cita-cita untuk membuka warung di salah satu ruko Tanah Abang. Lebih banyak sukanya ya karena Tanah Abang kok pusat pasar Asia Tenggara. Jadi pengunjungnya orangnya tukar-tukar ganti-ganti terus, ganti-ganti taruh. Kalau dukanya ya namanya kita namanya mangale kaki limo, kadang hujan, orang tidak bisa makan, harus ditutup dulu. Nah, gitu. Menurut sejarawan Asep Kambali, Tanah Abang dibangun di era Hindia Belanda pada 1735 oleh Tuan Tanah Justinus Finks. Saat itu, pasar Tanah Abang menjual tekstil dan barang kelontong. Seiring berjalannya waktu, banyak saudagar asal Tiongkok dan Arab yang bersinggah di Tanah Abang untuk mencari rezeki. Sayangnya, berkumpulnya ratusan pedagang di Tanah Abang membuat pemerintah kesulitan untuk mengelola kerapihannya. Setelah munculnya kesempatan bagi para preman untuk campur tangan dalam pengaturan lahan, bahkan operasional pasar Tanah Abang. Iya, masyarakat zaman dulu taunya tenabang. Jadi tenabang, karena orang Betawi itu suka yang pendek. Jadi tenabang dari kata Tanah Abang. Nah, Tanah Abang ini sebenarnya dulunya tempat perbukitan. Jadi dia berbukit dan warnanya merah, maka disebut Tanah Abang. Jadi abang itu berarti warna merah dalam bahasa Jawa. Atas inisiatif dari Tuan Tanah yang namanya Justinus Finks. Justinus Finks 1735 dibangunlah pasar Tanah Abang, dan jalan tertua yang hari ini masih ada adalah Jalan Kebon Sirih. Jadi Jalan Kebon Sirih ini adalah jalan untuk menghubungkan antara pasar Tanah Abang dan Pasar Senen. Meski begitu, di tengah keramaian dan kesibukan kawasan Tanah Abang tersembunyi sejumlah titik kuliner legendaris. Salah satunya adalah bubur AC, kuliner khas Betawi yang merupakan perpaduan 3 budaya dunia. Enak banget. Jadi dalam satu piring bubur AC ini sendiri, ini mencerminkan kebudayaan Betawi yang multikulturalisme. Kita bisa lihat dari buburnya sendiri, itu berasal dari Tionghoa. Terus minyak semur. Semur itu adalah kata yang berasal dari bahasa Belanda. Semur yang artinya sesuatu yang dimasak secara perlahan menggunakan bawang dan juga tomat. Terus kemudian kita bisa juga pengaruh dari Timur Tengah, dari rempah-rempah yang digunakan. Jadi benar-benar enak, benar-benar kaya rasa. Degup kehidupan di Tanah Abang menjadi bukti sejarah sebagai kawasan yang menjadi tumpuan hidup bagi ribuan pendatang di ibu kota. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.